Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita. Oke, topik perkuliahan kali ini adalah perubahan dan pengembangan organisasi. Materi ini saya dapatkan dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Oke, faktor perubahan. Lingkungan yang bersifat dinamis, kompleks, dan terkadang tidak dapat diprediksikan membuat organisasi harus melakukan perubahan secara berkelanjutan. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan berasal dari dalam maupun dari luar organisasi. Faktor internal, tujuan, strategi dan kebijakan organisasi, kegiatan, dan teknologi yang digunakan. Sedangkan faktor eksternal, politik, pendidikan, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan teknologi. Oke, tadi yang terakhir teknologi ya, Mas dan Mbak ya. Menangani perubahan organisasi, poin-poinnya: menilai kebutuhan terhadap perubahan, mengenali masalah yang timbul dan sumber penyebab masalah tersebut. Kemudian poin berikutnya, menentukan perubahan yang harus dilakukan. Ini menentukan kondisi seperti apa yang diharapkan di masa depan dan mengidentifikasi hambatan untuk mencapainya. Kemudian poin berikutnya, mengimplementasikan perubahan. Ini melakukan perubahan baik secara bottom up, instruktif, maupun top down, partisipatif. Oke, berikutnya mengevaluasi perubahan. Apakah perubahan sesuai harapan? Bagaimana jika dibandingkan dengan perubahan yang menjadi acuan? Oke, ini steps in the organizational change process. Jadi langkah-langkah di dalam proses perubahan organisasi gitu ya, Mas dan Mbak sekalian. Jadi ini yang kotak paling atas, assess need for change, find source of problem, kemudian berlanjut ke decide on the change, identify obstacles, kemudian implement change, ini top down or bottom up, kemudian berlanjut ke evaluate change, is it successful, benchmark to others. Oke, manager, agent of change. Agent of change adalah seseorang atau sekelompok orang yang berusaha mengubah perilaku orang lain atau sistem sosial yang ada. Mohon maaf. Poin berikutnya, top down change. Perubahan yang ditentukan oleh manajemen tingkat atas umumnya bersifat strategis dan komprehensif. Kemudian berikutnya, bottom up change. Usul perubahan berasal dari individu yang ada dalam organisasi, didukung oleh manajer menengah dan tingkat bawah sebagai agen perubahan. Oke, jenis perubahan, ada perubahan tidak terencana, unplanned change. Unplanned change, perubahan bersifat spontan tanpa ada arahan dari agen perubahan, misal pemogokan liar yang membuat pabrik tutup, atau konflik interpersonal yang menghasilkan prosedur baru dalam hubungan antar departemen. Kemudian yang berikutnya, perubahan terencana, planned change. Perubahan dihasilkan oleh usaha-usaha yang dilakukan oleh agen perubahan. Perubahan ini merupakan respon dari adanya perbedaan antara apa yang diharapkan dan kondisi aktual, performance gap. Oke, target perubahan. Tugas, sifat dasar pekerjaan yang ditujukan oleh misi, tujuan, dan strategi organisasi serta desain pekerjaan untuk individu atau kelompok. SDM atau personalia, perilaku dan kemampuan karyawan serta sistem SDM yang mendukungnya. Budaya, sistem nilai yang dimiliki organisasi secara keseluruhan serta norma yang mengarahkan perilaku individu atau kelompok. Kemudian teknologi untuk mendukung desain pekerjaan, mengatur aliran kerja dan mengintegrasikan
manusia dan mesin dalam sistem kerja. Struktur susunan organisasi sebagai sistem kompleks termasuk birokrasi, jalur wewenang, dan komunikasinya. Tahapan perubahan, ya ada unfreezing. Ini orang merasakan adanya kebutuhan untuk berubah dan mempersiapkan diri untuk perubahan tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa poin ya. Ada membangun hubungan baik dengan orang-orang yang terlibat dalam perubahan. Ada membantu orang menyadari bahwa perilaku lama tidak efektif. Dan juga ada meminimalkan resistensi terhadap perubahan. Oke, yang berikutnya changing. Tahapan implementasi perubahan. Orang mulai mencoba perilaku baru dengan harapan akan menaikkan efektivitasnya. Hal ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi perilaku baru yang lebih efektif, memilih perubahan yang tepat, dan mulai melakukan perubahan. Oke, tahapan perubahan berikutnya ada rephrasing, tahapan di mana orang memandang bahwa perilaku baru yang telah dicobanya selama periode changing menjadi bagian dari orang tersebut. Hal ini dilakukan dengan menciptakan penerimaan dan keberlanjutan terhadap perilaku baru, menyediakan dukungan sumber daya yang diperlukan, kemudian menggunakan reward berbasis kinerja dan penguatan positif. Oke, strategi perubahan. Jadi ada force coercion strategi. Ini perubahan dilakukan melalui wewenang formal dan atau penggunaan reward and punishment. Kemudian perubahan diperoleh dengan cepat, namun cenderung dilakukan karena adanya rasa takut terhadap hukuman atau keinginan mendapatkan reward. Pengaruhnya bersifat temporer. Ini sesuai untuk digunakan pada tahap unfreezing, yaitu meninggalkan pola lama dan mendorong terbentuknya pola baru. Ya, strategi perubahan berikutnya, rational persuasion strategy. Perubahan dilakukan melalui pengetahuan, data empiris, maupun argumen rasional. Manajer harus menggunakan pendekatan rasional bahwa perubahan akan memberikan manfaat yang besar dibandingkan pola sebelumnya. Argumen bisa disampaikan oleh agen perubahan, ahli dari luar maupun melalui demonstrasi. Perubahan yang terjadi lebih lambat dari strategi force coercion, namun hasilnya lebih tahan lama dan terinternalisasi dalam diri individu. Terserap gitu ya Mas dan Mbak kalau saya tidak salah. Oke, strategi perubahan berikutnya shared power strategy. Strategi yang melibatkan partisipasi dari pihak-pihak yang terlibat untuk melakukan perubahan sesuai dengan nilai, kebutuhan, maupun tujuan individu atau kelompok. Manajer memerlukan reference power dan keterampilan untuk bekerja efektif bersama berbagai pihak. Perubahan ini memerlukan waktu yang cukup lama, namun perubahan tersebut akan lebih tahan lama dan terinternalisasi dalam diri masing-masing. Begitu nggih Mas dan Mbak sekalian? Oke, pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi, bahasa Inggrisnya Organization Development, disingkat OD ya Mas dan Mbak, adalah suatu usaha jangka panjang untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam menghadapi kondisi lingkungan dan menyelesaikan permasalahannya. OD bisa dikatakan sebagai perubahan terencana plus, di mana OD menciptakan suatu perubahan dengan suatu cara yang membuat anggota organisasi dapat mengembangkan kemampuannya untuk secara aktif terus melanjutkan pembaharuan. Oke, ini organization development process. Oke, ini dimulai dari ini ya. Establish a change relationship. Ini create link with members of client system. Kemudian masuk ke tahap kotak diagnosis ya. Diagnosis. Ini gathering and analyzing data, setting change objectives. Ini unfreezing. Kemudian masuk ke intervention, taking collaborative action to implement desired change,
Ini changingnya, proses changingnya. Kemudian yang berikutnya evaluation. Ini following up to reinforce and support change. Ini bagian tahapan atau apa namanya ya, point rephrasing ya, Mas dan Mbak sekalian. Kemudian yang ini achieve terminal relationship. Seperti itu ya, Mas dan Mbak. Ini withdraw to leave members of client system on their own. Oke, OD memiliki outcome goals, berfokus pada pencapaian tujuan yang lebih baik, maupun proses goals, berfokus pada peningkatan cara orang-orang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Sukses atau gagalnya OD pada umumnya ditentukan oleh kekuatan dari action research, yaitu proses sistematis untuk mengumpulkan data, menggunakan data untuk merencanakan aksi, dan mengevaluasi hasilnya. Kemudian intervensi OD. Intervensi OD adalah aktivitas terstruktur yang membantu mengembangkan organisasi. Intervensi ini bisa diimplementasikan pada tingkat individu, kelompok, dan atau organisasi. Ya, individu, training manajemen, negosiasi peran, desain pekerjaan, perencanaan karir. Oke, kelompok team building, intergroup team building, konsultasi proses. Kemudian organisasi, survei umpan balik, rapat konfrontasi, redesign struktural, MBO. Oke, demikian perkuliahan kali ini. Ya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita akan jumpa lagi next time. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.